sustainable company is our dream. With more than 3 decades of experience, we've met millions of industrial purposes while staying true to our core value, preserving our planet. We work with the best team of experts in the paper converting business, ensuring the best insight and solutions for our clients. Our promise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Sevina Noviati Olua, NIM 9214-242. Saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dan kinerja keuangan PT Alkindo Naratama Tbk. Nah, langsung saja. PT Alkindo Naratama Tbk bergerak dalam bidang manufaktur konversi kertas. Alkindo memproduksi honeycomb atau kertas karton yang dibentuk seperti sarang lebah yang biasa digunakan paper box, holpet, paper palet, dan sebagai pengisi struktur dalam partisi, pintu, dinding, dan furnitur. Edge protector atau lembaran kertas perlindung sudut untuk produk-produk seperti kaca, marmer, peralatan elektronik, dan lain-lain. Adapun visi dan misi perusahaan, visinya menjadi yang terbaik dalam memberikan kualitas dan pelayanan untuk industri terkait serta memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan dan lingkungan. Misinya yaitu menciptakan kemitraan yang langgeng melalui aktivitas yang saling menguntungkan yang akan menjamin pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Pimpinan perusahaan, Direktur Utama yaitu Herwanto Sutanto dan Komisaris Utama Lili Mulyadi Sutanto. Adapun jenis usaha PT Alkindo Naratama Tbk yaitu perusahaan emiten yang bergerak pada bisnis kertas dan bahan kimia. Nah, di sini kita langsung masuk pada analisis laporan keuangan PT Alkindo Naratama Tbk. Yang pertama, pengendalian ekuitas, return on investment dengan rumus pendapatan setelah pajak dibahagi total aset pada tahun 2021 menghasilkan 0,083 dan pada tahun 2020 menghasilkan 0,064. Jadi, return on investment mengalami kenaikan. Return on equity dengan rumus pendapatan setelah pajak dibahagi total ekuitas pada tahun 2021 menghasilkan 0,143 dan pada tahun 2020 0,104. Jadi return on equity mengalami kenaikan. Selanjutnya, leverage ratio, debt to asset ratio. Rumus total liabilitas dibahagi total aset pada tahun 2021 menghasilkan 0,419 dan 2020 0,381. Jadi debt to asset ratio mengalami kenaikan. Times interest earned. Rumus EBIT bahagi beban bunga pada tahun 2021 menghasilkan 75,38, 2020 63,10. Jadi, times interest earned mengalami kenaikan. Debt to equity ratio dengan rumus total liabilitas dibahagi total ekuitas pada tahun 2021 menghasilkan 0,386 dan 2020 menghasilkan 0,615. Jadi, debt to equity ratio mengalami kenaikan. Long term debt to equity ratio pada tahun 2021 menghasilkan 0,169, 2020 menghasilkan 0,100. Jadi, long term debt to equity ratio mengalami kenaikan. Selanjutnya, rasio likuiditas. Current ratio, rumus aset lancar dibahagi kewajiban lancar. Tahun 2021 menghasilkan 1,83 dan 2020 menghasilkan 1,76. Jadi current ratio mengalami kenaikan. Cash ratio, rumus kas atau setara kas
dibahagi kewajiban. Tahun 2021 menghasilkan 0,24 dan tahun 2020 0,082. Jadi cash ratio mengalami kenaikan. Quick ratio dengan rumus aktiva lancar kurang persediaan dibahagi utang lancar. Pada tahun 2021 menghasilkan 1,16 dan pada tahun 2020 menghasilkan 1,08. Jadi quick ratio mengalami kenaikan. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Equity to asset ratio. Rumus total ekuitas dibagi total aset pada tahun 2021 menghasilkan 0,580 dan pada tahun 2020 menghasilkan 0,618. Jadi quick to asset ratio mengalami penurunan. Inventory turnover. Dengan rumus penjualan dibahagi persediaan pada tahun 2021 menghasilkan 5,628 dan pada tahun 2020 menghasilkan 5,337. Jadi inventory turnover mengalami kenaikan. Rasio aktivitas total receivable turnover. Rumus penjualan dibahagi piutang tahun 2021 menghasilkan 109,87 dan pada tahun 2020 menghasilkan 204,21. Jadi total receivable turnover mengalami penurunan. Working capital turnover. Dengan rumus penjualan bersih dibahagi modal kerja pada tahun 2021 menghasilkan 4,521 dan pada tahun 2020 menghasilkan 4,753. Jadi working capital turnover mengalami penurunan. Total asset turnover. Dengan rumus penjualan dibahagi total aktiva. Pada tahun 2021 menghasilkan 1,203 dan pada tahun 2020 menghasilkan 1,59. Jadi total asset turnover mengalami kenaikan. Fixed asset turnover. Dengan rumus penjualan dibahagi aset tetap pada tahun 2021 menghasilkan 2,938 dan pada tahun 2020 menghasilkan 2,8688. Jadi fixed asset turnover mengalami kenaikan. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Gross profit margin dengan rumus laba kotor dibahagi penjualan pada tahun 2021 menghasilkan 0,201 dan pada tahun 2020 menghasilkan 0,212. Jadi gross profit margin mengalami penurunan. Net profit margin dengan rumus laba bersih setelah pajak dibahagi penjualan pada tahun 2021 menghasilkan 0,069 dan pada tahun 2020 menghasilkan 0,055. Jadi net profit margin mengalami kenaikan. Yang terakhir yaitu rasio pasar. Earning per share. Rumus laba bersih dibahagi jumlah saham beredar pada tahun 2021 menghasilkan 76,528 dan pada tahun 2020 menghasilkan 59,391. Jadi earning per share mengalami kenaikan. Book value per share. Dengan rumus nilai ekuitas dibahagi jumlah saham beredar pada tahun 2021 menghasilkan 534 dan pada tahun 2020 menghasilkan 536. Jadi book value per share mengalami penurunan. Price earning ratio. Dengan rumus harga per lembar saham dibahagi laba per lembar saham pada tahun 2021 menghasilkan 1,4521 dan pada tahun 2020 2,175. Jadi price earning ratio mengalami penurunan. Price book value. Dengan rumus harga per lembar saham dibahagi nilai buku per lembar saham pada tahun 2021
menghasilkan 0,187 dan pada tahun 2020 menghasilkan 0,186. Jadi price book value mengalami kenaikan. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang profil dan kinerja keuangan PT Alkindo Naratama Tbk. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.